Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Sebelum memulai video conference hari ini, marilah kita membaca basmalah agar diberi kelancaran selama sesi berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, sebelum memulai sesi hari ini, saya akan memperkenalkan pemateri pada hari ini, yaitu Muhammad Nasrullah dari PENS, kemudian moderator ada Fatan Wildani Al-Falahi Akbar dari PENS, dan saya sendiri Ahmad Purnomo Wijaya dari PENS. Kemudian sebelum memulai sesi pada hari ini, saya akan membacakan peraturan video conference pada hari ini. Untuk semua peserta diwajibkan untuk nonaktifkan mikrofon selama sesi presentasi berlangsung. Kemudian pada akhir sesi presentasi akan ada sesi tanya jawab yang dibantu oleh moderator. Baik, tanpa menunggu waktu lama, waktu dan tempat saya berikan kepada moderator. Silakan. Terima kasih Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar kali ini tanpa ada halangan suatu apapun. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada malam ini. Acara pertama adalah penyampaian materi kepada Mas Muhammad Nasrullah, dipersilahkan. Terima kasih untuk Mas Fatan moderator dan Mas Ahmad berikutnya. Bentar ya, ini saya mau jelaskan dulu. Untuk sesinya sudah terlihat belum? Sudah, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebagai presenter akan mulai untuk bahasanya langsung dengan tema ini, judulnya awas fungsi identitas ya. Oke, kenalan dulu. Ini saya Muhammad Pro, saya domisili di Lamongan, Jawa Timur. Saya mahasiswa di 3 Teknik Informatika dari PEN. Artinya, apa itu phishing? Oke. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang yang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi, nama, usia, alamat, data akun, username dan password, dan data finansial, informasi kartu kredit dan rekening. Jika phishing adalah phishing yang berasal dari kata phishing, yaitu memancing. Memang phishing tidak memancing ya. Jadi mereka mancing korban. Untuk tabel di samping ini, untuk tabel di samping ini itu ini hasil dari phishing ya. Ini ada dari finansial untuk target-targetnya ini. Oke, kita lanjut aja.
Oke, ini untuk jenis phishing ya. Dari jenis phishing itu ada email phishing, spear phishing, sama whaling, sama ada untuk web phishing. Jadi untuk pertama yaitu email phishing. Untuk email phishing itu kita biasanya dikirim email yang itu beralamat palsu yang nanti akan digunakan oleh si pencuri datanya nanti. Dan selanjutnya untuk spear phishing-nya ya. Untuk spear phishing itu jenis email phishing, bedanya itu nanti targetnya lebih jelas. Jadi mereka nanti itu yang bakal buat phishing-nya itu memiliki target yang jelas. Untuk email phishing yang tadi itu kodam. Terus untuk spear phishing-nya mereka memiliki target. Terus untuk whaling sendiri itu phishing yang tidak hanya menargetkan individu secara spesifik, tapi juga individu yang memiliki kewenangan tinggi di suatu organisasi, misalnya pemilik bisnis, direktur, penyesuaian, manajer, salinan, dan lainnya. Terus untuk web phishing-nya, web phishing yaitu upaya memanfaatkan website palsu untuk mengelabui kita ataupun korban. Website phishing akan terlihat mirip dengan website resminya, atau menggunakan nama dan domain yang mirip yang sama. Seperti contoh di samping ini dari PayPal ya. Ini dari PayPal, terus ini yang kotak masa ini tuh aslinya untuk emailnya itu bukan PayPal @explaining, ini palsu ini. Jadi ini tuh kurang phishing gitu. Oke, kita lanjut. Bagaimana sebuah aksi phishing dijalankan? Jadi bagaimana phishing itu dijalankan itu dengan memanipulasi informasi dan menghajar korban ya. Hasilnya yang pertama yaitu pelaku memiliki calon korban. Jadi pelaku menentukan korbannya dulu. Setelah itu pelaku menentukan tujuan phishing. Jadi mereka ditujukan phishingnya ditujukan ke siapa gitu. Potensialnya pelaku yang menginginkan apa yang akan dicapai dari kegiatan phishing yang disukai. Apakah akan menargetkan username dan password gitu. Jadi targetnya mereka yang dicuri itu data apa gitu. Jadi untuk pada contoh aksi phishing di PayPal yang ini itu biasanya pelaku menginginkan semua informasi data pribadi gitu. Terus selanjutnya pelaku membuat website phishing. Jadi ketika mau mengelabui kita atau mencuri kita, itu si pelaku itu membuat website phishing dulu sebelum targetkan ke korbannya. Setelah itu si pencuri itu setelah itu calon korban ya. Untuk nomor selanjutnya yaitu calon korban mengakses website phishing. Jadi setelah si pelaku membuat persiapan tadi, buat tujuan sama website phishingnya, ini nanti si calon korbannya akan mengakses website untuk jadi phishingnya, tempat phishingnya tadi. Terus nanti selanjutnya yaitu calon korban mengikuti instruktur pelaku. Jadi nanti di website nanti itu ada instruktur seperti di samping ini. Ini kan di PayPal ini kan disuruh masukkan username sama password ya. Ini biasanya itu palsu gitu. Ini bukan kan website phishingnya disiapkan sama pencurinya. Jadi nanti seperti ini. Terus ini nanti selanjutnya itu dengan data korban akan dimanfaatkan jika aksi website phishing berhasil. Maka yang telah diterima apa saja yang bisa dilakukan itu menjual informasi yang didapatkan ke pihak ketiga yang membutuhkan data calon konsumen. Misalnya untuk tujuan telemarketing atau kegiatan marketing online. Menjual informasi data untuk kepentingan politik atau iklan penjualan produk. Dan menjalankan aksi penipuan. Misalnya dengan menyatakan seorang menggunakan ujian tertentu yang pada akhirnya meminta orang tersebut menyimpan sejumlah uang. Menggunakan data yang memiliki untuk mencoba membobol akun yang dimiliki atau akun lain. Melakukan pinjaman online, mengatasnamakan korban dengan menggunakan data diri lengkap korban, tentu saja korbanlah yang akan digunakan atas pinjaman tersebut. Oke. Ini berikut adalah tips agar tidak menjadi korban phishing. Agar tidak menjadi korban phishing, jadi kita itu untuk yang pertama ya selalu update informasi terkait phishing. Jadi untuk kita itu harus selalu mengupdate untuk
informasi soal phishing seperti yang dicontoh ini. Dari kemarin bulan 5 tahun 2020 itu terdapat data pengguna Tokopedia yang bocor. Cek apakah akun Anda terdampak apa tidak. Jadi jika kita mengetahui informasi yang seperti ini, langkah baiknya kita itu langsung cek akun kita. Kalau bisa lagi itu kita mengganti password ya, demi keamanan kita itu. Selanjutnya itu jangan mengasal klik link yang diterima. Seperti contoh di gambar ini terdapat email dari akun ini kan spam dari Gmail. Itu jangan asal klik gitu ya. Jadi sebelum kita klik ini, kita sebelum klik di sini itu sebenarnya kita itu lihat dulu, kita arahkan kursor ke tombol ini, terus kita lihat linknya di sini. Ini biasanya ada kelihatan arahnya kemana gitu. Jadi kalau emang website resminya itu biasanya jelas di sini ya. Ini kita bisa lihatnya di sini. Belum kita ngeklik ini, untuk bikin hati-hati ya. Selanjutnya, pastikan keamanan website yang diakses. Yaitu ketika kita mengakses website, yaitu jangan mengunjungi website yang tidak ada SSL-nya. Seperti contohnya yang seperti ini. Kita kan ini contoh dari ini ada di sebelah sini itu ada HTTPS. Ini website yang terjamin aman dari tindakan phishing. Selanjutnya gunakan browser versi terbaru. Langkah ini penting karena setiap browser merilis versi terbaru selalu terkait dengan perbaikan dan keamanan fitur terlebih efektif. Untuk memudahkan, Anda cukup mengaktifkan status automatic update setiap browser yang ada digunakan. Jadi jika kalian punya browser, entah itu Chrome atau bawaan di internet, kita kalau bisa itu selalu diupdate. Jadi biar fitur keamanan atau fitur lainnya itu bisa semakin didukung gitu, biar tidak mudah untuk selanjutnya waspada ketika diminta data pribadi. Jadi untuk ini ya, untuk pada dasarnya jangan pernah memberikan data pribadi Anda ketika mengakses sebuah website, kecuali website tersebut memang resmi dan ada data yang dibutuhkan untuk menjalankan proses transaksi. Sebagai contoh, dapat beberapa toko online yang hanya melayani pembelian jasa data yang sudah terdaftar. Namun ada juga yang memperoleh transaksi pembelian tanpa harus closing. Apapun pilihan Anda, lakukanlah yang paling efisien dan baik, keamanan minimal. Jadi ketika kita mau mengakses website atau apapun itu kalau bisa itu untuk data pribadi itu jangan mudah untuk disebarkan gitu. Kalau ada kita melakukan transaksi, kita lihat dulu transaksinya itu seperti apa. Kalau memang itu transaksinya terjamin gitu, kita salah buat ngasih data pribadi. Tapi kalau kita masih ragu, lebih baik jangan. Oke, selanjutnya untuk cek akun online Anda secara rutin. Jadi ketika tak jarang Anda melakukan registrasi ke berbagai platform atau situs dan kemudian tidak pernah menggunakan lagi. Padahal semua informasi Anda masih tersimpan di platform tersebut. Rekomendasi yang dapat menyebutkan itu melakukan penghapusan akun dan data jika sudah tidak digunakan, atau Anda bisa terus melakukan perubahan password secara berkala. Di akun tersebut jika masih ingin menggunakan di waktu tertentu. Misalnya kita punya akun Facebook ataupun Twitter gitu yang lama gak kepakai gitu, sebaiknya ya kita hapus saja, coba aja nanti servicing orang terus dipakai gitu, atau yang lainnya kan lama. Oke, selanjutnya gunakan two factor authentication. Jika platform yang Anda gunakan menyediakan selalu aktifkan two factor authentication, yaitu 2FA. Sistem ini menggunakan verifikasi 2 langkah, yaitu password dan voucher Anda. Pada saat pelaku phishing sudah menemukan username dan password Anda, tapi dia dapat memasukkan verifikasi 2FA, platform tidak akan melanjutkan proses. Artinya, akun Anda akan terlindungi dengan lebih baik. Ini biasanya sudah diterapkan di Google juga ya. Kalau nggak salah di Shopee juga sudah ada untuk keamanan ini. Jadi itu lebih bisa dipercaya.
lakukan scan malware secara berkala. Satu saran dalam phishing agar tidak ada download tertentu melalui email palsu Anda terima. Pada saat melakukan bisa saja Anda sedang mengunduh malware yang akan bekerja di komputer Anda secara rahasia. Untuk mengejar hal ini, gunakan software anti malware yang akan melakukan scan secara otomatis sesuai dengan setting yang Anda gunakan. Jangan lupa untuk segera menghapus script yang mencurigakan yang bisa saja mencuri informasi pribadi Anda. Oke, untuk yang ini biasanya kan di handphone atau laptop gitu. Itu sebaiknya pakai antivirus ya. Untuk mencegah malware yang masuk, bisa jadi di malware itu bisa mengambil data pribadi kita. Jadi angka baiknya kita memasang malware. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Halo, Mas. Terima kasih Mas Muhammad Rasulullah atas penyampaian materi luar biasa. Dan memasuki acara yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Kepada hadirin jika ada yang ingin ditanyakan dipersilakan untuk bertanya. Apakah tidak ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan bertanya. Untuk Mas Ahmad, apakah phishing ini sudah ada yang menindaklanjutinya? Maksudnya seperti kayak mungkin ada beberapa program yang untuk memblokir website phishing yang tidak sengaja bermunculan di website di browser kita. Mungkin seperti itu. Mas Fatul, ini untuk Mas Ahmad apa untuk saya ini? Halo, Presenternya ini Mas Nasrullah, saya hanya sebagai host, Mas Fatan. Mungkin dari Mas Fatan, pertanyaannya Mas Nasrullah. kepada Mas Nasrullah. Iya, ke Mas Nasrullah. Oke. Tadi itu kan saya jawab langsung sengaja ya. Pertanyaannya tadi kan soal apa? Menghapus ya? Menghapus phishing. Lebih ke memblokir sih Mas. Kadang ada beberapa iklan phishing itu otomatis membuka di jendela browser kita. Oh. Nah, untuk mencegah hal itu apakah ada program-program yang mungkin memblokir hal itu terjadi? Untuk yang seperti itu, biasanya di browser kan itu ada ad blocker ya. Itu biasanya sih, tapi dikhususkan untuk apa? Ini untuk ad atau iklan. Itu kan biasanya gitu ya. Di browser itu ada ini. Ada beberapa iklan yang cukup mengganggu dan itu belum pasti iklannya itu apa benar-benar iklan yang mereka iklankan apa atau hanya phishing itu kayak anjingan saja ya. Jadi kan bisa apa menyesatkan gitu iklannya. Biasanya kita itu untuk mencegah hal tersebut itu bisa gunakan adblock. Jadi nanti untuk seperti tampilan iklan agar kita itu bisa terblokir semua ketika kita menggunakan adblock di browser kita. Jadi sebenarnya sih pasang adblock ya di browsernya biar itu juga bisa mempercepat laju internet untuk kita menggunakan adblock itu. Oke.
Sekiranya itu saja. Apa ada lagi Mas Sultan? Kadang ada yang masih lolos, Mas. Saya pakai adblock masih ada yang lolos. Itu bagaimana, Mas? Kalau saya kan memang sudah tahu, oh ini website phishing, ini website asli. Kalau orang awam mungkin seperti ibu saya atau bapak saya, orang tua saya itu kadang terpancing. Nah itu untuk menjadi seperti itu, apakah ada software yang lebih ampuh untuk mengatasi hal tersebut? Untuk hal yang seperti itu biasanya gini Mas. Daripada lewat iklan gitu biasanya itu seperti orang tua atau orang umum biasanya kena itu lewat ini penyebaran email dari sosial media atau chat gitu. Seperti kalau yang dari web itu biasanya walaupun sudah kepasang itu memang ada beberapa iklan yang itu memang pemasangannya itu di webnya itu nggak kayak iklan gitu. Jadi kayak iklannya itu memang diterapkan di websitenya. Mungkin itu saja ya. Baik, terima kasih. Sebentar. Ini saya punya contoh untuk ini saya di sini punya contoh untuk web phishing ya. Ini kemarin saya itu dikirimi sama tante saya itu. Nah, biasanya web phishing itu kayak gini. Biasanya orang tua kena. Nah, ini tuh biasanya dapat dari ibu saya. Nah, ini tuh biasanya ini kan dari Kominfo bantuan pulsa. 200 ya. Siapa gitu loh yang nggak tergiur sama yang kayak gini gitu. Jadi biasanya orang umum yang tidak tahu gitu biasanya ya asal klik saja gitu. Saya contoh aja. Saya klik ya. Ini tidak bisa klik saya. Tuh. Di sini. Ini langsung masuk ke sini. Dunia game betul. Ada tadi kliknya itu di sini. Kelihatan banget. Tapi kadang orang awam itu nggak tahu gitu. Jadi dan mereka itu asal klik aja gitu. Mungkin dari pemerintah juga sudah ini ya Mas ya, sudah mulai memblokir website-website phishing gitu ya Mas ya. Tadi saya lihat pertama kali ngeklik kok keluarnya internet positif. Iya. Biasanya kalau itu keluar gitu kan emang web yang nggak keamanannya nggak terjamin, itu biasanya jangan dibuka pasalnya juga. Kalau biasanya kan nggak pakai nggak pakai HTTPS ya, tapi biasa langsung. Jadi keamanannya nggak terjamin. Jadi biasanya kalau web yang seperti itu langsung diblokir gitu. Tapi ada sebagian yang ketika browser yang belum pernah ada, browser yang lama gitu, itu biasanya bisa diakses dan tampilannya itu beda gitu. Jadi hampir kadang yang mirip sosial media Facebook gitu. Jadi nanti kadang mereka itu disuruh isi data di Oke. Mungkin ada lagi Mas pesan? baik Mas, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang lain yang tanya? Baik, karena tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Moderator dan Mas Presenter atas penyampaiannya. Jadi itu dia materi presentasi pada malam hari ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.